Allahu Akbar. 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 Kullama alla ilahu wa abdar. Allahu Akbar. Kullama sama sa'imu wa aftar. Allahu Akbar. Kullama taraka ma sa'adu wa amtar. Wa kullama nabata nabatu azhar. Wa kullama ta'ama qani'un mu'tar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi ja'ala lil muslimina 'idal fitri ba'da siyam Ramadan wa 'idal adha ba'da yawm Arafah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul malikul azimul akbar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafi' fil mahsyar nabiyyan qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه الذين ذهب عنهم الرجس والطهر. الله أكبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Salat Idul Fitri rahimakumullah. Sejak tadi malam kita telah mengumandangkan alunan suara takbir, tasbih, tahmid dan tahlil sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kemenangan besar yang kita peroleh setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Takbir kita tanamkan ke dalam lubuk hati sebagai pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan selain Allah semuanya kecil semata. Kalimat tasbih kita tujukan untuk mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dan segenap yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat tahmid sebagai ungkapan rasa syukur atas Rahman dan Rahimnya yang tidak pernah pilih kasih kepada seluruh hamba-hambanya. Sementara kalimat tahlil kita lantunkan untuk memperkokoh keimanan kita bahwa Dialah Zat yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Seluruh alam semesta ini tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah.
Setelah 1 bulan penuh kita menunaikan ibadah puasa, dan atas karunia Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat berhari raya bersama, maka sudah sepantasnya pada hari yang bahagia ini kita bergembira, merayakan sebuah kemenangan dan kebahagiaan berkat limpahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita bergembira? Mengapa kita harus bahagia? Karena pagi ini kita kembali kepada fitratul Islam. Mengapa kita harus bahagia? Mengapa kita harus gembira? Karena kira kita baru saja menuntaskan dan memenangkan perjuangan melawan hawa nafsu kita. Kenapa kita harus bahagia? Karena banyak sekali orang yang ingin ikut bersama kita untuk menunaikan sholat hari raya Idul Fitri, tapi tidak bisa hadir, tidak bisa kumpul bareng sama kita, tidak bisa bersama-sama kita berjamaah, karena malaikatul maut lebih dulu datang menjemputnya dan dia telah meninggalkan kita semuanya. Maka terbayang dalam pelupuk mata kita wajahnya, senyumnya, tawanya, candarianya. Tapi saat ini ia sudah tidak bersama kita lagi. Orang tua kita yang selalu kita cium tangannya, orang tua kita yang selalu kita mintai doa-doanya, orang tua kita yang selalu kita mintai restunya, sudah tidak bisa lagi kumpul bersama kita. Kita tidak bisa lagi berbagi bahagia bersama orang-orang yang kita cintai. Hanya lantunan doalah yang kita panjatkan. Kita sadar bahwa segala yang ada pada diri kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di hari bahagia ini, ayo kita sebut nama Allah, kita agungkan asma Allah, kita lantunkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Apakah kita akan berjumpa kembali dengannya? Tidak ada yang bisa jamin. Tidak ada jaminan bahwa kita akan ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Bisa jadi Ramadan ini merupakan Ramadan yang terakhir. Bisa jadi salat Id yang kita laksanakan barusan merupakan salat Id yang terakhir. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bahwa semua umatnya nantinya akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku akan masuk surga.
illa man aba, kecuali yang tidak mau. Lalu para sahabat yang ada di majelis saat itu bertanya kepada Rasul, "Kila wahai ya Rasulullah, memangnya siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasul?" Maka Rasul pun menjawab, "Qala man ata'ani dakhalal jannah." Siapa saja yang taat kepadaku, maka surga adalah garansinya. Wa man asani faqad aba. Sedangkan siapa saja yang tidak taat kepadaku, yang ingkar, maka mereka itu adalah golongan yang tidak mau diajak untuk masuk surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hakikat manusia di dalam Al-Quran diterangkan bahwa tabiat manusia itu seringkali ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia ditimpa kesulitan atau musibah, mereka sadar tidak ada siapapun yang bisa menolong mereka kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidup nyaman kembali, manusia biasanya mulai ingkar lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Al-Quran surat Yunus ayat 12 Allah Subhanahu berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massal insana da'ana lijanbihi al-qa'idan aw qa'iman falamma kashafna 'anhu dhurrahu marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massa kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah gambaran tentang tabiat manusia. Wa idza massal insana durru, dan apabila manusia ditimpa bahaya, da'ana, dia berdoa kepada kami. Ketika manusia diberikan musibah, kemudaratan, kesusahan, kegelisahan, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia baru doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lijanbi, dalam keadaan berbaring dia selalu ingat kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, sembuhkan kami ya Allah dari penyakit ini ya Allah, bebaskan kami ya Allah dari kesusahan dan kegelisahan ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ingat terus. Al-Qaidan, dalam keadaan duduk pun dia selalu ingat. Pikir terus. Al-Qaiman, dalam keadaan berdiri dia pun ingat kepada Allah. Selalu ingat kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, lindungi kami ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari musibah ini ya Allah, sembuhkan kami ya Allah dari penyakit ini ya Allah, hilangkan kami dari kesusahan ini ya Allah. Doa terus, minta kepada Allah. Falamma kashafna anhu dhurra, tetapi setelah Allah hilangkan bahaya itu daripadanya, setelah Allah sembuhkan dia dari penyakitnya, setelah Allah berikan kebahagiaan dari sebanyak-banyaknya kesusahan dan kesulitan yang dihadapinya, marra, dia balik lagi
ke jalan yang sesat. Mulai tidak ingat kepada Allah lagi. Ka'annam yad'una, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada Allah. Seolah-olah dia tidak pernah minta untuk bisa disembuhkan dari penyakitnya. Seolah-olah dia tidak pernah minta kepada Allah untuk dihilangkan dari kesedihannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah gambaran tabiat manusia. Ketika Allah sudah membebaskan dari segala musibah, kalau dia ta'ala ila durrin masah, dia seolah-olah seperti tidak pernah minta kepada Allah untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Apa kata Allah? Kadzalika zayyana lil muslimin. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik, maka ya'malun, apa yang selalu mereka kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bulan Ramadan merupakan saat di mana Allah akan jadikan orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar benar-benar jadi orang yang takut kepada Allah untuk melakukan maksiat, untuk berbuat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, takut untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, takut untuk berbuat zalim kepada Allah dan kepada sesama makhluknya Allah, takut untuk berbuat dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka rasa takut itulah yang harus kita tanamkan di hati kita. Makanya pada saat puasa Ramadan, jangankan perkara yang haram, perkara yang halal pun kita takut untuk menelannya. Kenapa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sedang berpuasa. Jangankan perkara yang haram, lebih-lebih sesuatu yang sangat menyakitkan kepada saudara-saudara kita, itu ketika kita berpuasa, kita takut untuk mengucapkannya. Kenapa? Karena kita sedang berpuasa. Maka rasa takut itulah, ayo kita bawa, kita lakukan setelah usai Ramadan ini. Karena rasa takut itulah yang akan menjadi penghalang kita dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada dinding penghalang antara kita dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena seringnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya yang menjadi penghalang adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, yuk kita lakukan, kita laksanakan, kita praktekkan terus rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala seusai Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mencetak insan-insan beriman yang muhsin, yaitu orang-orang yang dalam kehidupannya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala hablum minallahnya baik, ibadahnya kepada Allah baik, sekaligus hubungan dengan sesama manusia hablum minan nas, dan hubungannya sesama makhluknya Allah juga baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 112, Duribat
alaihimul dhillatu ainama tuqifu. Manusia itu akan senantiasa dihinakan dimanapun dia berada. Tapi ada orang-orang yang tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Orang-orang yang menjalin hubungan hablum minallah wa hablum minan nas, memelihara dan menjaga hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa taala, serta menjaga dan menjalin baik hubungannya dengan sesama manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 30 hari lamanya kita diajak untuk bisa merasakan lapar yang begini. 30 hari rasanya kita diajak untuk bisa menahan rasa haus yang tinggi, untuk menanamkan rasa mampu merasakan perasaan orang lain, untuk bisa menumbuhkan rasa peduli kepada orang lain, untuk menanamkan rasa kasih dan sayang kepada sesamanya. Bahkan Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai ia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Oleh karenanya, setelah Ramadan berakhir dan masuk ke Syawal, ayo kita tingkatkan kepedulian kita kepada anak-anak yatim. Ayo kita tingkatkan kepedulian kita kepada orang-orang miskin, para du'afa. Ayo kita jaga hubungan kita dengan saudara-saudara kita dengan tetap menyambung silaturahim. La yadkhulul jannah qatir, tidak akan masuk surga. Siapa yang tidak akan masuk surga? Qatir, orang yang memutus tali silaturahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui bulan suci Ramadan juga Allah akan mencetak insan-insan beriman menjadi orang yang muklis, orang-orang yang dalam kehidupannya, segala aktivitasnya, semua amal yang dilakukannya hanya semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan cari nama, bukan cari simpatisan, bukan berharap pujian atau sanjungan, bukan juga untuk bangga-banggaan, bukan untuk cari popularitas, tapi ikhlas semata-mata kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW menegaskan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang puasanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan hanya berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ketika ampunan Allah sudah datang, maka tinggal urusan kita dengan sesamanya. Oleh karena itu, yuk di kesempatan hari raya ini kita saling mengikhlaskan, kita saling ridhokan kekhilafan kita. Yuk kita saling bermaaf-maafan, saling berjabat tangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan dan beridho segala apa yang kita lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hamba Allah yang beriman yang sudah mampu menjaga dan menjalin dengan baik hablum minallah, hablum minan nas, dan diliputi dengan rasa kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka akan menghantarkannya kepada derajat takwa. Orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa kepada Allah, apa janji Allah? Ditegaskan di dalam surat Yunus 63 dan 64.
alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Apa jaminan Allah untuk mereka? Lahumul busyara fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Allah tidak mungkin ingkar janji. Dzalika wal fawzul azim. Demikian itulah kemenangan yang agung. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita berharap mari di Syawal ini kita mulai untuk bisa mengistiqomahkan apa yang pernah kita lakukan selama 30 hari di bulan suci Ramadan. Syawal berarti peningkatan. Syawal berarti ada yang lebih baik. Kalau ada yang mengatakan Ramadan berat, memang betul. Tapi ada yang lebih berat. Apa itu yang berat? Syawal. Banyak orang yang sanggup sholat malam di bulan Ramadan, tapi tak banyak orang yang sanggup melanjutkan sholat malam di bulan Syawal. Banyak orang yang sanggup melaksanakan puasa di bulan Ramadan, tapi tak banyak orang yang sanggup melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal. Banyak orang yang sanggup berzikir, bertasbih di bulan Ramadan, tapi tak banyak pula orang yang sanggup melanjutkan zikirnya, bacaan tasbihnya, bacaan tahmidnya, istighfarnya di malam-malam bulan Syawal. Oleh karenanya, yuk jangan sampai kita lalai. Makanya yaumuhu khairan min amsi. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka itulah orang-orang yang beruntung. Man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabih. Yuk, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melanjutkan, bisa mengistiqomahkan apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Akhirnya mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan hamba-hambanya yang masih tetap istiqomah melaksanakan ibadah di bulan-bulan berikutnya seperti halnya kita melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa saudara-saudara kita kaum muslimin semuanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita. Dan semoga Allah menjaga kita dengan Islam dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan kita tidur, serta menjaga kita dengan Islam saat kita sehat maupun saat kita sakit. Dan tidaklah mencabut nyawa kita kecuali kita dalam keadaan beragama Islam dan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jazakallahu khairan. Wal batin wal maqbulin wal khalana wa iyyakum fi zumratil ibadis salihin. Wa qulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li walidayya wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله فيما امرته عملا وجزاء واعلموا ان الله امركم بعباده فيه بنفسه وثناه بملائكته بقدسه وقال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ال سيدنا محمد وعلى انبيائك ورسلك وملائكه المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه الصحابه والتابعين بإحسان الى يوم الدين. وارض عنا منكم برحمتك يا ارحم الراحمين. امين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واهدر من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع أن البلاء والوباء والسلاسل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إلا الأسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله رب العالمين ولسان وحدكم يعدكم عنكم تذكرون وعنكم فاشكروه على نعمته ولا ذكر الله. السلام عليكم.